Jakarta, Exposnews.com. Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap menjadi rival Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pernyataan Menteri Pertahanan RI itu menanggapi sikap Partai Nasdem yang kukuh mengusung Anies pada perhelatan 5 tahunan. Prabowo menerima kunjungan balasan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Bogor, Jawa Barat, Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Kalaupun Anies sudah menjadi keputusan politik Nasdem, kita hormati, hadapi. Rakyat yang pilih, ujar Prabowo. Surya Paloh menyebut, kedatangannya ini atas undangan Prabowo dan kunjungan balasan sebelumnya. Dalam pertemuan ini, sejumlah isu dibahas termasuk Pilpres 2024 mendatang. Dikutip dari Kompas.com, keduanya menyebut, menghormati keputusan politik masing-masing parpol termasuk capres yang diusung. Prabowo dan Paloh memastikan akan tetap bersahabat meski nantinya berbeda pada pemilu 2024 mendatang. Prabowo menambahkan, keduanya tidak alergi terhadap oposisi selama yang disampaikannya bersifat konstruktif. Sementara itu, Surya Paloh menyebutkan mendukung Prabowo lantaran sudah mengenal lama. Bahkan, Paloh menyebut, Prabowo menjadi salah satu referensi terkait keputusan politik. Keduanya pun sepakat untuk membangun kebersamaan dan menjaga kestabilan pada pemilu 2024 mendatang. Prabowo membocorkan kriteria sosok seperti apa yang layak menjadi pendampingnya. Ditegaskan Prabowo, cawapres yang akan mendampinginya harus memiliki komitmen yang besar dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, UUD 1945. Kriteria lainnya, cawapres pendampingnya harus capable atau punya kemampuan, kearifan, dan juga punya semangat negarawan. Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, telah berkoalisi. Koalisi ini telah meresmikan sekretariat bersama, Sekber. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar disebut calon cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Yang saudara sekalian, teman-teman media dan para pemirsa yang berkenan nonton hari ini, saya mendapat kehormatan kunjungan balasan dari Pak Surya Paloh yang kebetulan adalah Ketua Umum Partai Nasdem. Jadi saya mau nyatakan kebetulan karena saya bersahabat sama beliau jauh sebelum beliau ketua partai dan jauh sebelum saya ketua partai. Kita sahabat waktu masih agak muda, Pak Surya ya. Sekarang masih muda. Masih muda. Jadi ini sebetulnya pertemuan dua sahabat yang kebetulan hari ini ya kita berkecimpung di bidang politik. Sebagai keterpanggilan kita sebagai warga negara, sebagai patriot ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Saya kira itu intinya. Tadi sebetulnya pembicaraan sangat cair setelah kita makan siang, kemudian kita minum kopi, dan saya berbicara cukup luas, cukup mendalam. Kita dapat suatu kesimpulan tertentu, kita sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu, bahwa persaingan, rivalitas itu perlu, bahwa juga kita tidak boleh takut dengan oposisi, sepertinya gitu. Betul. Tapi oposisi harus oposisi yang selalu konstruktif, selalu damai, dan selalu dalam kerangka NKRI, selalu dalam kerangka Pancasila, selalu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira begitu, Pak Surya. Jadi kita berharap dan kita akan menyongsong, kita akan berjuang
nanti pemilu yang akan datang pemilu yang damai, pemilu yang konstruktif, pemilu yang kualitasnya lebih baik dari yang dulu-dulu, dan pemilu selalu yang kita berharap adalah jujur dan adil. Saya kira itu dari saya, dan kita sepakat bahwa ini komunikasi politik harus lebih intensif, lebih sering dilakukan dengan semua pihak. Jadi saya terima kasih kunjungan ini, Pak Surya jauh-jauh dari Jakarta, ya, dari dalam arti bayangkan begitu jauh beliau ke sini, artinya kan ada niat, ya kan? Ada, bukan basa-basi, kira-kira begitu. Saya kira itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang menjelang sore bagi kita semuanya. Tentu yang saya hormati, saya banggakan, dan kami semua dari Partai Nasdem membanggakannya. Tuan rumah kita, Bapak Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, yang selalu dalam panggilan keseharian saya sebut Mas Bowo. Benar sekali apa yang dikatakan Mas Bowo. Komunikasi personal kami walaupun tidak terlalu sering, tapi sebagai referensi memberikan penegasan kembali pada saudara semua. Hubungan perkenalan, pertemanan, persahabatan di antara kami berdua cukup panjang. Ukuran puluhan tahun. Hampir 40 tahun paling tidak. Itu satu perjalanan yang cukup panjang. Kami semuanya tentu banyak mengambil referensi dari jam terbang pengalaman yang kami lalui berdua, suka dan duka dalam perjalanan kehidupan yang kami lalui bersama. Nah, dalam konteks inilah kami tadi berbagi dalam suasana keakraban persahabatan. Tentu bagi saya satu kehormatan bisa dijamu di tempat yang begini luar biasa indah, nyaman, tenang, dan damai. Saya berkelakar sama Mas Bowo, ini kalau Kim David yang tempat persatuan Presiden Amerika itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sini. Dan ini benar-benar saya maksudkan demikian. Begitu hebat tempat ini, begitu luar biasa. Saya juga disambut dalam suatu suasana yang luar biasa. Tadi ada drum band yang hebat memperdengarkan Mars Partai Nasdem. Ini benar-benar Mas Bowo begitu detail mempersiapkannya. Ini menggugah perasaan hati kita semuanya. Dan kader-kader Nasdem di seluruh persadatan air ini ikut merasa bangga di tempat kehadiran perselatan dan rumah Mas Bowo ini. Kami juga diperlihatkan kantor, suasana yang luar biasa tadi, yang nyaman, long lasting, forever, akan tetap seperti itu, indah, dan menyentuh hati kita. Nanti kapan-kapan saudara harusnya bisa diundang untuk lihat itu kantor. Nah, ini semuanya lebih memperkuat dari suatu ikatan, hubungan batiniah di antara kami berdua. Nah, disinilah kami berbagi rasa, kami bertukar pikiran dan informasi bersama dalam situasi kekinian yang ada di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita hari ini. Semua kami berdua menyadari bahwasanya hubungan yang kami miliki itu harus bisa terjaga sedemikian rupa. Untuk apa? Tidak hanya memberikan benefit kepada kami berdua semata-mata atau kedua partai politik ini, tapi ada kepentingan yang lebih besar, menjaga agar spirit semangat kebangsaan, nasionalisme, dan bangun kesadaran publik dalam berbagi rasa dan membangun kedewasaan berpolitik tidak kalah pentingnya daripada hubungan komunikasi yang kami perankan untuk memberikan kontribusi pikiran-pikiran kami berdua di tengah-tengah masyarakat.
Jadi bukan hanya karena dihadapkan pada satu situasional menghadapi pemilu semata-mata. Tapi ada pemilu, ya, sesudah pemilu juga adalah kewajiban kami bersama untuk tetap memerankan misi yang besar ini. Nah, saudara-saudara, kami semua juga mensepakati pemilunya akan datang seperti apa yang dikatakan Mas Bowo tadi. Harus merupakan pemilu yang kita bisa dapatkan dalam situasi yang lebih damai, tenang. Dalam rasa spirit partisipasi publik yang lebih kuat dari semua komponen dan elemen masyarakat. Ini yang harus diperankan oleh seluruh, baik tidak hanya penyelenggara pemilu dan pemerintah, tapi seluruh institusi partai-partai politik dan seluruh elemen dan komponen masyarakat. Belajar dari pengalaman masa lalu, banyak kesedihan, banyak kepahitan yang kita petik. Nah, semakin bisa kita mengambil referensi pengalaman ini dengan kesadaran yang kita persiapkan sedemikian rupa untuk menghadapi pemilu 2024, kami bertekad menjadi garda terdepan untuk menjaga suasana pemilu yang lebih stabil, yang lebih tenang. Nah, ini saya pikir kalau diperankan sungguh-sungguh, dilaksanakan, teraplikasi di lapangan, inilah merupakan sumbangan kontribusi yang cukup berarti yang bisa diperankan oleh Nasdem, Gerindra, ataupun dengan koalisi-koalisi yang kami bangun bersama. Baik Gerindra dengan koalisinya, Nasdem dengan koalisinya. Mas Bowo menyatakan pilihan boleh berbeda, tapi spirit semangat kebersamaan, menempatkan kepentingan nasional interest di atas kepentingan daripada kedua partai ini, itu komitmen kami. Dari semangat ini juga membantu kita semuanya. Agar apa? Agar kita menghadapinya dengan tenang. Kami ingin membawa suasana yang lebih sejuk, suasana semangat persahabatan, suasana yang membangun semangat kekitaan dan kebersamaan. Kami berjanji mudah-mudahan kami terjauhkan dari semangat untuk saling menyalahkan, apalagi memfitnah, mengadu domba satu sama lain. Kami mau berdamai dengan kondisi keadaan apapun untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Nah, inilah inti daripada pertemuan kami berdua tadi, dan mudah-mudahan saudara semuanya dengan spirit ini merupakan satu hal modal kami, modal Gerindra, modal Nasdem untuk bersama-sama menjaga kelangsungan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Terima kasih, sekali lagi terima kasih pada Mas Bowo. Mudah-mudahan semua sambutan yang baik ini akan menambah spirit kepada Partai Nasdem, kepada saya, bekerja lebih semangat lagi. Jadi Mas Bowo sudah kasih semangat tadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.